Manusia harus terus bergelut dengan isu-isu konflik, mengabadikan jasa-jasa dan prestasi. Siapa dapat apa, kapan itu didapat, dan bagaimana cara mendapatkannya. All politics is about power. Salam jumpa. Film dokumenter. Manuel Kaisiepo, sahabat lama saya, mengirimkan tulisan pendeknya lewat WhatsApp. Dia nulis begini, konflik dan dinamika internal partai politik yang menyebabkan perpecahan atau bahkan memunculkan partai baru, sesungguhnya bukan hal baru. Konflik partai baru, perpecahan dari partai sebelumnya, atau partai baru hasil fusi beberapa partai adalah fenomena lama dalam politik. Mengapa demikian? Ya, sejarah tentang partai politik menceritakan seperti itu. Pada masa zaman pergerakan dari PNI, kemudian lahir dua partai baru, yakni Partai Partindo dan PNI baru. Pada zaman revolusi, sejarah juga menceritakan, pada bulan Desember 1945, dalam Kongres Fusi di Cirebon, ada dua partai yakni Partai Rakyat Sosialis yang disingkat PARAS, yang dipimpin oleh Sultan Syahrir, dan Partai Sosialis Indonesia, singkatannya PARSI, yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin, bergabung. Gabungan dua partai ini lalu menjadi Partai Sosialis. Ya, ini nama baru, Partai Sosialis, gabungan antara PARAS dan PARSI menjadi Partai Sosialis. Namun fusi dua partai itu tak lama udah pecah. Karena apa? Karena Amir Syarifuddin menarik dari faksinya dan dari tubuh Partai Sosialis dan bergabung dengan MUSO dalam Front Demokrasi Rakyat yang pada waktu disebut FDR. Sedangkan Sultan Syahrir membentuk partai baru pada tanggal 12 Februari 1948 dengan nama Partai Sosialis Indonesia, singkatannya PSI. Tidak berhenti sampai di sini perpecahan partai itu. 3 tahun sebelum pemilu 1955, NU, Nahdlatul Ulama, keluar dari Masyumi. Putusan itu diambil dalam Muktamar 19 tahun 52 di Palembang. Lalu di zaman Orde Baru juga ada lagi perpecahan-perpecahan semacam itu. Pada tahun 1973 misalnya, pemerintah Orde Baru menyederhanakan, ini bahasanya menyederhanakan, jumlah partai politik dari 9 menjadi 2 plus Golkar, jadi 2 parpol plus Golkar. 2 partai politik adalah Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang merupakan fusi dari partai Islam antara NU, Parmusi, PSII, dan PERTI. Lalu partai yang lain adalah Partai Demokrasi Indonesia atau PDI yang fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPKI. Tetapi meskipun hanya ada 2 partai, ternyata yang nama konflik internal tetap ada saja. Dan partai politik ada juga konflik internal. Konflik dalam tubuh PPP misalnya. Biasanya terjadi antar unsur pendukung fusi, terutama antara NU dan MI. NU kemudian keluar dari PPP tahun 1984. Sementara di PDI pun terjadi konflik internal yang menyebabkan yang kemudian lahirlah dan kemudian PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya, itu yang
terjadi kemudian. Ya. Pada masa reformasi, penyakit lama itu perpecahan dalam partai, konflik dalam partai terjadi, ya, masih terjadi. Jadi seperti memutar film Cada, ini seperti film dokumenter yang diulang lagi, ada lagi pada zaman reformasi. Misalnya dalam tubuh Golkar misalnya, kemudian dari Golkar, dari rahim Golkar itu lahirlah Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong MKGR, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKPI. Lalu ada lagi Partai Karya Peduli Bangsa PKPB, ada juga Hanura, lalu ada Gerindra, yang terakhir tahun 2011 yakni Nasdem. Ya, Nasdem yang semula adalah ormas tapi kemudian menjadi partai. Bukan hanya PDIP tapi PPP juga demikian, ya, PPP melahirkan PP Reformasi. Ya. Kemudian lahir juga Partai Bintang Reformasi PBR yang dikomandani oleh Kiai Haji Sainuddin MZ. Lalu muncul juga dalam kubu-kubuan, kubu Muktamar Jakarta memilih Jan Farid sebagai ketua umum, sementara kubu Surabaya mengangkat Romahur Muzi sebagai ketua umum. Konflik ini terus berjalan sehingga sampai ke pengadilan tata negara, kemudian jadi akhirnya selesai juga sih konflik semacam itu. Nah, dalam PDIP juga demikian, PDIP melahirkan partai baru, di sana ada Partai Nasional Banteng Kemerdekaan PNBK oleh Eros Jarot, lalu Partai Indonesia Tanah Airku, Jembekat Pita, ya, ada Dimiti Hartono, lalu juga ada Partai Demokrasi Perjuangan Rakyat, ini jarang kita kenal ya, jarang kita dengar, dan ada Partai Demokrasi Pembaruan PDP. Lalu partai lain juga ada konflik internal, misalnya PBB, ya, melahirkan partai politik baru yakni Partai Islam Indonesia PII, yang dipelopori oleh Hartono Marjono, dan kemudian ada juga Partai Al-Islam Indonesia sebut PAS, ya, itu jadi dari PBB. Jadi terus bergulir. Jadi sebetulnya penyakit partai yaitu konflik internal, pecah lagi, muncul partai baru lagi, itu juga ternyata menginfeksi, menulari PKB juga. Konflik internal PKB melahirkan keputusan tandingan antara PKB Batu Tulis yang dipimpin oleh Matur Abdul Jalil pada waktu itu dan PKB Kuningan yang dimotori Alwi Shihab. Itu terjadi pada tahun 2002. Dan perkembangannya kemudian PKB Matur Abdul Jalil mendirikan partai baru bernama Partai Kebangkitan Demokrasi (PKD). Tidak berhenti sampai di sini konflik di tubuh PKB. Pada tahun 2004 sampai 2007 muncul konflik baru yang melibatkan Ketua Dewan Syuro waktu itu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Ketua Dewan Tanfiz Muhaimin Iskandar, Hasim Muktamar sebelah PKB, dan Alwi Shihab, Saifullah Yusuf yang membuat muktamar tandingan di Surabaya. Selain itu masih ada konflik lagi yakni antara pada tahun 2008-2011 yang melahirkan muktamar luar biasa atau MLB. Jadi ada KLB, ada MLB juga. Ini antara kubu Gus Dur dan kubu Muhaimin Iskandar. Itulah perjalanan partai-partai dari masa pergerakan sampai masa reformasi. Jadi hidup dipertaruhkan untuk dimenangkan. Sebab kekuasaan adalah sumber daya yang sangat terbatas, sementara yang menginginkan kekuasaan itu banyak. Itu partai itu berkuasa, apakah mampu mengatasi persoalan bangsa?